Jadi hari ini kami mengundang Bapak tujuannya untuk berdiskusi tentang isi dan program sekolah kita, terutama dalam pembelajaran sekolah. Jadi pada masa pandemi ini, Pak Ono, kami mengajarnya itu menggunakan metode campuran. Ada yang belajar di sekolah, tatap muka seperti itu, ada juga yang secara online. Jadi kalau secara online itu kami pakai Google Meet, Pak. Nah, jadi untuk mengenalkan anak kita dengan teknologi lah. Nah ini contohnya seperti ini, Pak. Pembelajaran anak-anak kita tidak kalah dengan yang di luar ya. Mereka bisa juga belajar secara online pakai Google Meet bisa. Ya kalau sekolah-sekolah di kota kan mereka belajarnya seperti ini, tapi anak-anak kita ini bisa. Nah, ini saya ada rekamannya kegiatan belajarnya. Jadi belajarnya pakai kalau saya ya Zoom meeting gitu Pak. Nah ini anak-anak kita itu mereka dari rumahnya masing-masing. Nah ini si Elena Melani, nah Divana Letisa, nah Tika, nah ini Maria Junita, Pretisien. Kalau yang pakai akun Egi Somelia ini Gesila. Kalau Emma ini dia baby. Baby. Nah. Jadi mereka bisa juga belajar. Bahkan mereka udah bisa menggunakan fitur yang ada di Zoom ini. Mereka udah bisa. Nah, jadi kalau belajar online saya medianya pakai PowerPoint. Nah ini Pak, pakai PowerPoint ditampilkan ke anak. Kemudian mereka itu disuruh menjawab pertanyaan menggunakan chat. Nah, mereka disuruh menggunakan fitur yang ada di Zoom itu. Yang mau saya pertanyakan Ya. sejauh mana mereka ini bisa nantinya kan kita harus dicoba dulu. Iya Pak. Sebelum kita laksanakan ini, kita pertama kedua setelah Bapak udah melaksanakan itu uji cobanya dengan mereka. Udah. Soal. Ya ini Pak. Jadi soalnya ini namanya medianya Pak. Ya. Medianya kartu tematik. Mereka disuruh mengisi di sini. Ya. Mengisi kegiatannya macam-macam. Ada yang menyetak, ada yang menggambar. Nah itu seperti menggambar itu Pak. Ya, Mereka menggambar. Ya. Lalu setelah kita pakai Zoom, mereka menjawab. Iya. Dan ternyata istilahnya 90% tanggap bisa. Ya. Itu bisa laksanakan. Nah, ya bisa Pak. Ya bisa kita laksanakan dan kita jajaki seandainya dalam 3 bulan masih juga terhambat mereka. Iya. Bapak solusinya bagaimana? Itu yang saya mau. Jadi kami orang tua kan bapak semua sih mau maju Iya. ke depan makin berkembang. Tapi intinya kalau kita memberikan sebuah hal baru yang mereka belum tangkap pun kita percuma juga sampai mereka bisa. Tapi memperkenalkan itu dah saya berterima kasih Bapak. Ada beberapa siswa dari tadi itu dah bisa. Jadi kedepannya mungkin lebih lagi dari yang ada. Hasilnya bisa dilihat Pak. Karena saya selain pakai ini juga pakai Google Form. Nah, hasilnya bisa dilihat nih Pak. Karena kalau Google Form bukan saya yang nuliskan nilainya Pak ya. Tapi mereka otomatis komputer ini Pak. Karena berdasarkan kunci jawabannya Pak. Jadi ini kalau absen, nah ini Pak saya ada screenshotkan hasil absennya. Nah mereka bukan ini. Responnya Pak. Nah responnya, nah ini Pak ya. Nah ini contoh respon tugasnya Pak. Jadi ini saya screenshotkan hasilnya. Nah ini Pak. Nah ini. Jadi ini otomatis masuk ke laptop saya.
banyak yang dapat 100. Nah, itu ada yang dapat 100. Ya ada juga memang beberapa orang yang masih rendah, yang dapat 40 ada. Ada. Memang belum mampu. Nah ini ada yang 100, 140 ada. 100, 140, 40, lalu 60 sedanglah. 60, 100, 60, 100, 100 banyak juga Pak yang 100. Banyak hampir 50%. Ya, beberapa orang memang ada yang dapat 40. Jadi tujuan kami mengundang ibu di sini adalah untuk berdiskusi tentang visi dan program sekolah kita dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran sekolah. Nah, selama masa pandemi ini, sekolah kita menggunakan model pembelajaran kombinasi. Jadi ada secara tatap muka seperti tadi pembelajaran tatap muka, ada juga secara online. Kalau yang secara online, khusus untuk kelas 6, selain menggunakan WA, saya juga menggunakan Google Form. Jadi anak absen itu pakai Google Form. Ada linknya. Kemudian soal juga diberikan pakai Google Form. Selain itu seminggu sekali belajar pakai Google Meet. Jadi secara online divideokan. Kalau Google Meet itu, nah alat peraga yang digunakan kalau Google Meet saya pakai PowerPoint. Sedangkan kalau pembelajaran secara tatap muka yang digunakan ini alat peraganya. Nah, alat peraga yang dipakai seperti ini. Ini nanti dibagikan ke anak-anak mengisi di sini. Nah, seperti yang ditempelkan itu harus pekerjaan anak-anak. Nah, jadi kami di sini meminta masukan dari ibu ya semua. Nah, bagaimana tanggapan ibu terhadap proses belajar mengajar di sekolah selama ini? Bagaimana? Ya, ibu siapa? Nama ibu? Nama ibu siapa? Oh, Ibu Rosalina. Kalau menurut Ibu Rosalina, bagaimana proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Ya, bagaimana Bu? Kalau menurut Ibu? Sudah bagus Bu ya. Lalu tantangannya dari orang tua Bu, kan belajar online ini. Nah, bagaimana Ibu? Kalau kan ada belajar online selain tatap muka ya, bagaimana tantangannya Bu bagi orang tua? Tantangannya bagi orang tua belajar pada masa pandemi ini. Ya. Kalau Ibu gimana Bu? Tantangannya bagi orang tua gimana? Ya, susah belajar online gitu ya. Jadi kalau untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah gimana? Untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah, apakah dalam mengajar itu kalau menurut Ibu guru perlu tidak menggunakan media seperti ini? Perlu tidak? Perlu ya, perlu. Ya. Bagaimana dukungan orang tua terhadap anak belajar di rumah? Kalau di rumah bagaimana Ibu mendukung anak belajar di rumah? Oh, dibantu ya, kalau kesulitan dibantu ya. Ah ya, bagus Bu. Jadi kalau tidak tahu ya dibantu. Karena itu kan anak Ibu, jadi Ibu juga bertanggung jawab lah dengan belajarnya di rumah, ya. Kalau di sekolah bagaimana Bu? Dukungan orang tua terhadap anak di sekolah. Dukungan orang tua terhadap anak di sekolah.
Apakah orang tua mendukung kalau seandainya guru menggunakan berbagai macam media pembelajaran gitu? Bagaimana Bu, mendukung? Kalau pembelajaran online pakai Google Meet gitu Bu. Nah, kalau Google Meet kami menggunakan media PowerPoint gitu. Jadi didukung Bu ya. Isi dan program sekolah kita terutama tentang pembelajaran di kelas ya. Nah ini menurut kalian apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Kalau Adriana, apa yang paling menyenangkan selama ini? Nah, bekerja kelompok. Kalau Baby, apa yang Baby suka? Membaca buku cerita itu ya sebelum pelajaran dimulai. Roland, apa Roland yang kamu paling suka? Ya, belajar di sekolah. Sekarang apa yang kamu senang dari cara mengajar guru di sekolah? Dari cara mengajar guru di sekolah, apa yang paling kamu senang? Ya, apa yang paling kamu senang dari cara Bapak ngajar? Yang mananya? Bagian yang mana? Kalau kamu Baby, yang kamu senang cara mengajar guru di sekolah mana? Apanya? Dikasih contoh. Kalau dikasih contoh supaya apa? Supaya ngerti. Nah, kamu kalau Adriana, apa yang kamu senang Adriana? Oh, Pak Guru memberi penjelasan. Kesulitan dalam belajar di kelas apa Adriana? Ada? Kesulitan dalam belajar di kelas? Kalau Baby? Nih, Roland, ada? Nah, sekarang nih, bagaimana dengan orang tua? Apakah membantu kalian belajar? Orang tua? Hah? Nggak ada. Masa nggak ada sama sekali? Nggak ada juga. Kamu? Nggak ada orang tua bantu? Dikasih les, suruh les di kampung ada nggak? Nggak ada, nggak di les kan? Apa sebaiknya nih menurut kalian yang dilakukan dulu supaya kalian lebih semangat dalam belajar? Menurut Baby, apa yang harus Bapak lakukan supaya kamu lebih semangat dalam belajar? Apa? Kamu, Roland? Nah, apa Roland? Sebaiknya yang dilakukan dulu agar kamu lebih semangat belajar apa? Supaya kamu lebih semangat belajar. Apa yang harus Bapak lakukan? Oh, harus mengajar dengan ceria, gitu. Mengajar dengan ceria. Apa usulan kegiatan sekolah agar kamu semakin semangat dalam belajar? Apa yang mau kamu usulkan, Adriana? Ke sekolah kita, supaya kamu semakin semangat belajar. Apa? Ya. Apa? Kamu? Nggak ada usulannya ke sekolah, nggak ada. Kalau guru ngajar pakai media, kamu suka nggak? Pakai seperti ini, apa suka nggak? Suka. Mau dilanjutkan atau enggak? Dilanjutkan. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Bu Isin. Jadi hari ini kita diskusi tentang visi dan program sekolah, terutama untuk peningkatan pembelajaran di sekolah.
Pertama mungkin ke kepala sekolah dulu, bagaimana menurut Ibu, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Terima kasih senang ya, kalau menurut saya selama ini Pak Budi itu sudah sesuai lah yang ingin dicapai pada anak ya. Dengan cara belajarannya mengajar dengan sedikit masukan dari saya untuk kedepannya lebih tingkatkan lagi menggunakan media pembelajaran Pak biar anak itu bisa lebih ngerti apa yang disampaikan oleh Bapak, karena pengetahuan saya kalau menggunakan media pembelajaran yang Bapak sampaikan berikan saya gitu ya. Agak lebih nyaman anak untuk mengerti atau memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Jadi itu aja Pak, kedepannya Bapak akan lebih baik. Ini saya udah cukup baik Pak ya. Kalau menurut saya mungkin itu aja, kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Kalau guru lain gimana? Udah masih boleh beda-beda, karena ini pertanyaannya untuk semua guru sebenarnya. Apakah iya. guru lah, kan saya sudah. Iya, Kemudian kalau guru lain bagaimana? Apakah sudah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Oh ya, kalau guru lain selama yang saya pantau, saya masih ada sih Pak, tapi nanti kedepannya dan saya sampaikan agar guru tersebut lebih baik lagi Pak. Jadi mereka mengajar nanti sesuai dengan agar terpusat kepada anak Pak. Jadi menggunakan sebagai contoh Bapak ini kan menggunakan media, nanti anak pun bisa meniru ya, apa yang dilakukan oleh Bapak. Kemudian kalau Ibu Indah, menurut Ibu apakah guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Kalau dari saya, iya Pak. Ya. Tantangannya apa untuk menerapkan pembelajaran itu? Tantangannya banyak siswa yang pada tidak serius karena di kelas karena saya mengajar di kelas sebelah Pak. Ya. Banyak siswa yang masih senang bermain. Ya. Kalau menurut Bu Eki, apakah gotong royong pembelajaran telah diterapkan? Gotong royong dalam pembelajaran telah diterapkan? Pembelajaran. Ya mungkin ya seperti ada pertanyaan di dalam lomba observasi yang lalu itu, misalnya apakah guru pernah mengajar secara tim berdua di dalam kelas gitu, secara tim. Jadi ada gotong royong dalam pembelajaran. Kalau pengetahuan saya selama ini sih Pak, belum ada sih Pak. Ya. Cuman ada guru yang memang kalau mengerti Pak, Ya. punya pembelajaran itu bagi yang belum mengerti, nanti guru tersebut bisa bertanya ke kawan yang mengerti itu Pak. Ya. Oh ya. Cara seperti itu yang Ya. selama saya tahu sih Pak. Iya. Jadi itu gotong royongnya. Iya. Kalau menurut Bu Indah, apakah sudah ada gotong royong dalam pembelajaran itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau guru lain apa tidak pernah membantu Bu Indah? Guru lain? Nah, kami bertanya. Oh, berarti ada gotong royongnya ada. Kemudian apakah praktik baik yang selama ini sudah diterapkan terus-menerus dalam pembelajaran berdampak pada murid? Dan menurut Bu Indah gimana? Berdampak. Lalu apa saja sumber daya yang kita miliki? Sumber daya yang kita miliki untuk melaksanakan